Allah lam yalid walam. Bukan urusan kau dekat sini. Kau tiba aku nak tinggalkan dia. Aku takkan biarkan dia pergi. Dulu, Putri pernah tengok orang meninggal. Muka dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan film story, yang mana film story kali ini akan menceritakan sebuah film horor dari Malaysia yang berjudul Film ini tayang di September 2022 kemarin. Film asal negeri jiran ini memang film yang cukup religius, mengisahkan tentang kisah kehidupan seseorang yang sudah musyrik atau menyekutukan Allah. Berikut alur ceritanya. Berangkat di negeri jiran Malaysia, film ini berawal di mana menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu saat gadis bernama Sabrina sedang dalam proses penyembuhan oleh seorang ustadz. Entah karena sebab apa, hal ini belum diceritakan secara pasti. Wanita ini sedang mengalami gangguan spiritual atau semacam jin, iblis dan macamnya. Tak butuh waktu lama, ustadz yang kita belum tahu namanya ini akhirnya mampu mengusir jin yang selama ini mendiami tubuh Sabrina, yang akhirnya setelah gangguan itu hilang, Sabrina akhirnya sadar dan bisa berpikir layaknya manusia normal. Sebenarnya Sabrina sudah menduga tentang siapa orang yang sudah membuat dia seperti itu. Sambil melihat cincin yang ada di jarinya, Sabrina mengatakan sebuah nama, yaitu Ariel. Kita lupakan sejenak Sabrina dan kembali ke masa kini. Kali ini berlatar di sebuah dermaga di pinggir laut. Seorang pria bernama Ariel tengah marah-marah dengan seorang yang bernama Bagus yang merupakan salah satu anak buahnya. Kenapa dia marah? Ya karena anak buahnya ini tak cukup banyak menangkap ikan untuknya, yaitu semua karena kondisi laut yang mungkin tak menentu. Namun demikian, Ariel sebenarnya tak mau tahu karena baginya dia sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk operasional dan gaji karyawannya. Akhirnya Bagus mengusulkan untuk mencari ikan dekat perbatasan saja. Tentu saja hal itu sangat beresiko karena daerah perbatasan tentunya akan rawan konflik, mengingat perbatasan setiap wilayah laut suatu negara pasti akan dijaga ketat oleh petugas keamanan atau bahkan angkatan laut. Ariel yang tadinya ragu akhirnya pun menyetujui ide gila Bagus itu karena Bagus sangat yakin dengan anak buahnya bisa diandalkan katanya. Dengan berbekal kepercayaan, Ariel akhirnya mengiyakan ide tersebut. Setelah berbicara dengan anak buahnya, Ariel segera menuju mobilnya dan hendak pergi meninggalkan dermaga. Namun langkahnya terhenti karena ternyata Sabrina datang ke dermaga untuk menemui Ariel. Terjadi cekcok mulut antar keduanya. Sabrina tak terima dengan semua yang telah Ariel lakukan padanya. Memang sih kita tak diceritakan tentang apa yang sudah Ariel lakukan pada Sabrina, tapi berdasarkan pembicaraan Ariel dan Sabrina, ternyata Ariel dan Sabrina dulunya adalah sepasang suami istri, tepatnya 5 tahun yang lalu. Namun karena Sabrina tak bisa punya anak setelah pernikahan yang begitu lama, akhirnya Ariel memutuskan untuk menceraikannya. Mungkin Sabrina masih sangat sakit hati dengan semua hal yang dilakukan Ariel, mencampakkannya begitu saja. Namun naasnya, meskipun sudah datang menemui Ariel, tetap saja Sabrina hanya mendapatkan penghinaan dan perilaku yang kasar dari Ariel karena Ariel saat ini memang sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri bernama Putri. Jadi tak mungkin dia akan menerima Sabrina lagi. Terlebih lagi Sabrina tak bisa memiliki seorang anak. Scene pun berganti di mana Ariel sedang dalam perjalanan arah pulang ke rumahnya. Namun seiring dengan laju kendaraan mewah miliknya itu, ada semacam bola api melesat dan masuk ke dalam mobil Ariel. Tak lama kemudian ban mobil Ariel pun kempes. Terpaksa Ariel harus turun dan mengganti ban mobilnya sendiri. Lelah, capek, dan banyak pikiran ditambah lagi Ariel
mendapatkan kabar dari Bagus kalau kapal Ariel telah dicuri, entah oleh siapa. Hal ini yang membuat Ariel sangat murka dan mengancam Bagus agar segera menemukan kapalnya itu. Gusar dan marah, dan mungkin Ariel ini lagi datang bulan ya. Dia segera meluncur arah pulang ke rumahnya, tentu saja setelah mengganti ban mobilnya. Tapi ada sesuatu yang menakutkan terjadi. Di kursi belakang Ariel terlihat sebuah wajah yang sangat mirip dengan Ariel tengah ikut dalam mobilnya. Sesampainya di rumah, Ariel masih terlihat sangat kesal, dan bahkan saat istrinya Wati bertanya, Ariel terlihat cuek, tak peduli, dan bahkan tak menjawab, dan lebih sibuk menelpon Bagus perihal kapal yang hilang itu. Wati pun memutuskan untuk membuatkan suaminya minuman. Ya lumayan lah, siapa tahu setelah minum emosi Ariel bisa mereda. Marah-marah bae mamang ini cepet tua gitu. Di saat papanya sedang sibuk dan pusing, Putri yang merupakan anak kesayangannya yang masih kecil ini malah sibuk merayu papanya agar dibelikan baju Cinderella. Mungkin benar sih, orang bilang kalau kita terlalu stres, setan bisa dengan mudah masuk ke dalam hati dan pikiran kita untuk membisikkan hal-hal buruk pada kita. Bukan main-main bisikan-bisikan yang didengar Ariel, di mana Ariel disuruh untuk membunuh anaknya sendiri karena tipu daya iblis. Anaknya adalah anak pembawa sial. Putri yang tadinya bermanja-manja ingin dibelikan gaun Cinderella, tiba-tiba langsung diangkat oleh Ariel, dibanting begitu saja ke tanah oleh bapaknya sendiri. Lantak mamang ini pecah MMA, ladasnya. Melihat putri kesayangannya disakiti oleh bapaknya sendiri, naluri seorang keibuan Wati pun keluar. Ia bermaksud melindungi anaknya dan bermaksud membawa kabur putri dengan mobilnya. Namun Wati lupa kunci mobilnya. Alhasil Ariel yang sudah kalap membawa pisau dan langsung mendobrak kaca mobil hingga rusak parah. Wati dan Putri hanya bisa menjerit-jerit di dalam mobil. Aslilah keno psikis mamang ini, kenonyan. Sadar kalau pisau kecil tak bisa menghancurkan kaca mobil, Ariel langsung membuang pisau itu dan pergi ke belakang untuk mengambil kapak. Menyadari hal ini, Wati langsung membawa Putri keluar mobil dan menyembunyikannya ke semak-semak. Setelah meminta Putri untuk bersembunyi, Wati segera kembali ke rumahnya untuk bermaksud menenangkan suaminya. Maksud hati ingin menyadarkan suaminya. Justru sebaliknya, Wati harus tewas tersayat kapak di bagian perutnya dan langsung tewas seketika di tangan suaminya sendiri. Setelah sadar istrinya meninggal, Ariel mulai panik berusaha membangunkan Wati. Tapi ya semua itu percuma karena Wati memang sudah meninggal dunia. Sementara itu, Putri yang masih ketakutan bersembunyi sendirian. Justru malah kedatangan makhluk yang kemungkinan besar adalah jin atau iblis yang menyerupai mamanya dan mengajak Putri pulang ke rumah. Wajahnya memang seperti wajah Wati, tapi wajah ini menyerupai mayat, pucat dan tanpa ekspresi. Scene berganti. Ariel yang melihat Wati tewas di tangannya. Ariel langsung membungkus mayat Wati dengan terpal atau tikar, kemudian menguburkannya begitu saja di halaman belakang. Malam pun berlalu dan pagi sudah datang. Ariel terbangun karena cahaya matahari yang sudah muncul. Setelah dia bangun, dia sadar ada sendal milik anaknya yang sudah berada di depan rumah. Dengan kata lain, artinya anaknya semestinya sudah berada di rumah. Perlahan-lahan Ariel mendekati kamar putrinya dan benar terlihat Putri masih tertidur pulas di tempat tidurnya. Lagi-lagi bisikan untuk menghabisi anaknya sendiri itu pun kembali. Dan benar saja, Ariel berniat menghabisi nyawa Putri dengan gunting yang ia temukan di laci lemari. Tapi saat dia bersiap menghabisi anaknya itu, ternyata saat ia menoleh, putrinya sudah tidak ada di tempat tidur, hilang begitu saja, dan gangguan-gangguan pun mulai bermunculan dari jejak kaki yang tiba-tiba muncul, serta foto keluarga yang terlempar membuat Ariel sedikit ketakutan. Panik dan bingung, Ariel keluar kamar dan melihat ternyata Putri sedang di depan rumah bermain ayunan. Benarnya Putri ini sedang main ayunan dengan sosok jin yang menyerupai mamanya. Tapi ya itu tadi, wajahnya pucat dan hanya Putri saja yang bisa melihatnya. Tak berselang lama, sebuah mobil sedan masuk ke karangan rumah Ariel. Dari dalam mobil keluar gadis cantik berkerudung yang ternyata adalah Farah yang merupakan adik Ariel dan bibi
Putri. Farah kemudian menyapa Putri dan menanyakan di mana mamanya. Putri yang polos menjawab, mamanya tadi bersamanya, sekarang sudah masuk ke dalam rumah. Farah pun segera masuk ke dalam rumah, namun berpapasan dengan kakaknya Ariel. Kali lagi Farah menanyakan di mana Wati. Ariel yang panik kemudian bilang kalau Wati pulang kampung untuk menjaga ibunya yang tengah sakit. Di sini Farah sedikit heran karena jawaban Putri dan Ariel cukup berbeda. Karena Putri sendirian di rumahnya, akhirnya Farah memutuskan untuk tinggal di rumah sambil menjaga Putri selama liburan sekolahnya. Hanya saja Farah sudah berusaha menghubungi kakaknya Wati, namun tetap tak bisa. Ya jelas tak bisa karena Kak Wati sudah beda alam. Dan mulai malam Farah pun tinggal di rumah Ariel. Disitulah berbagai macam gangguan mulai muncul, dari lampu yang jatuh sendiri gak ada angin gak ada hujan, sampai Putri yang pengen makan ketan di tengah malam buta. Saat Farah membujuknya, tiba-tiba Putri malah marah-marah tak jelas. Selain itu, suara-suara aneh juga mengganggu Farah. Sampai puncaknya, boneka yang dipegang Farah menjadi kayu nisan. Anehnya lagi, si Putri ini sebenarnya sedang tidur di kamarnya. Jadi, dengan kata lain, yang tadi keluyuran dan minta ketan itu pasti bukan Putri. Scene pun berganti, diperlihatkan Ariel yang sedang berbicara dengan Bagus perihal kapal yang telah dicuri oleh seseorang. Sebenarnya Ariel sudah menaruh curiga bahwa Baguslah yang telah menjual kapal miliknya. Namun demikian, Ariel memang tak punya cukup bukti untuk menuduh Bagus. Sekali lagi, Ariel meminta Bagus dan teman-temannya untuk terus mencari keberadaan kapal miliknya itu. Keesokan paginya, Ariel baru balik ke rumahnya. Setelah melihat kakaknya pulang, sebenarnya Farah ingin menceritakan kejadian yang menimpanya semalam. Tetapi sepertinya Ariel tak tertarik dan tak terlalu peduli, dan bahkan bisikan untuk menghabisi anaknya datang lagi. Tapi Ariel paham di situ ada Farah, jadi Ariel tak bisa berbuat yang aneh-aneh, hanya memberikan Putri selai kacang yang ada di meja. Yang sebenarnya Putri ini alergi terhadap kacang. Untung saja ada Farah yang mencegah Putri makan selai kacang itu. Scene pun mulai berganti, di mana Ustadz yang dulu menyembuhkan Sabrina kedatangan tamu yang bernama Yazid yang meminta pertolongan perihal ibunya yang sakit tak sembuh-sembuh. Padahal dokter sudah memvonis kalau ibu Yazid tak akan bertahan lama hidupnya. Ustadz pun menanyakan perihal ibu Yazid ini mengenai amalan yang dimiliki ibunya. Hanya saja Yazid tak mengetahui secara pasti masalah itu. Sementara itu, semenjak Ariel membunuh Wati, Ariel tak pernah tidur nyenyak karena setiap kali Ariel tertidur, Wati selalu mendatanginya di dalam mimpi dan mengganggunya. Scene pun berganti, diperlihatkan sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh Ustadz berniat untuk datang ke Yazid. Ternyata salah arah. Ustadz ini malah belok ke rumah Ariel. Di rumah itu Ustadz merasakan hal yang ganjil dan aneh. Hanya saja Ustadz harus segera ke rumah Yazid. Jadi dia langsung bergegas masuk ke dalam mobil putar balik menuju rumah Yazid. Sementara itu Farah yang sedang chatan dengan temannya tiba-tiba melihat Putri berjalan keluar rumah. Ya tentu saja Farah langsung mengikuti dari belakang. Hanya saja lagi-lagi kejadian mengerikan terjadi. Putri bersuara menyeramkan dan meminta Farah pergi dari rumahnya, di mana itu bukan tempatnya, katanya. Scene pun kembali berganti. Pak Ustadz yang sudah datang ke rumah Yazid. Di sana Ustadz mendapati ibu Yazid yang sudah kesakitan. Ustadz bertanya kenapa tidak meminta orang desa mengaji Yasin di rumahnya. Tapi Yazid berkata ia tak dekat dengan orang-orang desa dan keluarga Yazid pun tak bisa membaca Yasin. Nala tua mamang ini tidak bisa ngaji. Tak butuh waktu lama, Ustadz langsung melakukan tindakan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan benar, ibu Yazid bereaksi. Tak berapa lama, jin itu berhasil dikeluarkan dan meninggalkan tubuh ibu Yazid. Sebelum mendekati ajalnya, ibu Yazid bisa mengucapkan kalimat syahadat. Keesokan paginya, Farah dan Putri pergi menggunakan mobil, di mana tujuan Farah adalah membawa Putri ke rumah sakit berdasarkan saran temannya, di mana Putri harus diperiksa psikologinya karena ditakutkan Putri mengalami gangguan. Tapi
Setelah tahu mau dibawa ke rumah sakit, putri ini berontak, menolak untuk pergi ke rumah sakit. Terpaksa Farah memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, dan di jalan itu juga Farah bertemu dengan Kang Ustadz. Ustadz ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang praktisi pengobatan Islam. 1 hari setelah pertemuan itu, Farah akhirnya menghubungi Ustadz dan menceritakan semua hal ganjil yang dialaminya. Tapi Ustadz mengatakan kalau misalnya terjadi apa-apa, harap segera menghubunginya Ustadz Buayo macam ini. Dan benar saja, malam harinya Farah kembali mendapatkan teror dari makhluk itu yang menyerupai putri itu. Kali ini teror ini lebih berani dan bahkan mengancam membunuh Farah. Tak ada pilihan lain selain menghubungi Ustadz Al-Kasya. Tak berselang lama, Ustadz Al-Kasya pun datang bersama Yazid untuk menolong Farah. Ustadz pun memasuki rumah dan terjadi fenomena di luar nalar manusia. Semua benda-benda bergerak dan bahkan berjatuhan. Tapi akhirnya semua bisa dinetralisirkan untuk sementara waktu. Meskipun akhirnya Farah mengalami kerasukan, dan disinilah terjadi dialog antara Ustadz Al-Kasya dan jin yang mendiami tubuh Farah. Dan dia mengaku bahwa dia ditugaskan untuk menghancurkan seluruh keluarga Aril. Akhirnya Farah bisa disadarkan. Di saat yang sama, Aril masuk ke rumah dan bertemu dengan Ustadz dan juga Yazid. Namun Aril tak percaya dengan Ustadz dan Yazid dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang menunggangi agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Mungkin sebenarnya Aril ini juga merasa bahwa masalah ini timbul setelah kematian Wati. Tadi malam itu dia berniat membongkar kuburan Wati dan membakar mayatnya. Tapi saat itu akan dilakukan, hujan malah turun dan membuat Aril menggugurkan niatnya. Keesokan harinya saat putri sarapan, tiba-tiba muncul sosok yang menyerupai Wati atau ibunya dan memberikan putri sarapan roti dengan selai kacang. Akibatnya putri harus dilarikan ke rumah sakit hari itu juga. Meskipun putri masuk rumah sakit, Aril tak tahu menahu tentang ini. Dia lebih sibuk mencari kapalnya yang hilang. Yang akhirnya Aril tahu kalau kapalnya memang sudah dijual oleh Bagus, orang yang selama ini dia percayai. Entah sudah kerasukan setan apa, Aril langsung membunuh Bagus dengan menikamnya dengan pisau. Setelah membunuh Bagus, Aril ini malah semakin stres, makin terguncang psikologinya dan mulai merasa bersalah apa yang telah dia lakukan. Ustadz Al-Kasya dan Yazid pun datang ke rumah Aril untuk menyampaikan kabar bahwa putri anaknya saat ini sedang berada di rumah sakit dalam keadaan koma. Tapi Aril malah kabur dan memakai mobil Ustadz Al-Kasya. Ustadz dan Yazid pun mengejar Aril. Bersamaan dengan itu, di rumah sakit, putri dan Farah pun sepertinya mendapatkan serangan dan teror yang menginginkan putri meninggal. Ya, intinya iblis ini menginginkan seluruh keluarga Aril meninggal dunia, termasuk Aril juga. Tapi di jalan Aril mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak tertolong. Sebelum meninggal, Aril pun menyesali perbuatannya dan mengakui bahwa dia adalah suami yang musyrik dan sudah membunuh Wati. Dan flashback ke masa lalu pun diperlihatkan saat Aril berusaha mendekati Sabrina, tapi Sabrina menolaknya mentah-mentah sehingga membuat Aril marah dan sakit hati, yang akhirnya menggunakan guna-guna untuk mendapatkan Sabrina. Nah, hal inilah yang tersambung dengan adegan pertama saat Sabrina mengalami gangguan dan disembuhkan oleh Ustadz Al-Kasya, dan akhirnya Aril meninggal tanpa sempat mengucapkan syahadat. Setelah kematian Aril, Ustadz Al-Kasya mendengar suara tawa iblis. Terjadi dialog antara Ustadz Al-Kasya dengan makhluk yang menyerupai dirinya dan mengaku bernama Azazil. Sebagai pengetahuan saja ya, Azazil menurut syariat Islam adalah pimpinan kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Terjadi perkelahian antara Ustadz Al-Kasya dengan makhluk yang mengaku sebagai Azazil ini, dan makhluk ini pun memanggil beberapa nama, diantaranya Zalanbun, Sabrum, Awar, Maswat, dan Daslim. Itu adalah nama-nama iblis dengan tugasnya masing-masing untuk menggoda umat manusia. Yazid pun terlibat dalam perkelahian itu. Bahkan Yazid sempat kesurupan dan memakan seekor ular mentah-mentah.
Tapi setelah perjuangan yang akhirnya Ustadz Al-Kasya pun berhasil membuat makhluk yang mengaku sebagai Azazil itu terbakar dan mundur. Sabrina yang merupakan orang yang membuat semua ini terjadi pun merasakan akibat yang sama. Sabrina juga meninggal di rumahnya, dan hal itu bersamaan dengan sadarnya Putri dari komanya. Meskipun terluka cukup parah, Yazid dan Ustadz Al-Kasya masih selamat dan lolos, dan film ini pun ditutup dengan telepon yang berdering dari HP Ustadz Al-Kasya. Aku takkan lepaskan kau, wahai anak Adam. Itulah tadi alur cerita film horor dari Malaysia yang mengandung religius agama. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah istiqomah dalam beribadah karena Allah Maha segalanya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap beribadah agar terhindar dari gangguan jin dan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.